wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat beduk rahimakumullah. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan puasa, tapi nyatanya sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Waktu tak terasa mengalir begitu cepat. Hari demi hari, malam demi malam membawa kita ke penghujung bulan yang sangat berkah ini, membawa kita ke penghujung bulan yang sangat mulia ini. Padahal kalau kita introspeksi diri, muhasabah diri, apakah ibadah kita di bulan ini sudah optimal atau belum? Puasa kita, qiyamul lail kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita sudah optimal atau enggak di bulan ini? Padahal kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi atau tidak. Ini perlu kita angan-angankan. Kiranya selama 1 bulan ini apa yang telah kita lakukan. Rasulullah pada akhir-akhir Ramadan selalu mengajak kepada para sahabat, kepada keluarga agar lebih meningkatkan ibadah, iktikaf di masjid, qiyamul lail diperpanjang. Rasa-rasanya beliau dan para sahabat tidak rela akan lepasnya bulan Ramadan. Bahkan beliau bersabda, ketika Ramadan akan berlalu, 7 langit dan 7 bumi selalu menangis karena merasa kehilangan bulan Ramadan. Dan beliau juga bersabda bahwasannya apabila umatku tahu keberkahan di bulan Ramadan, maka mereka akan meminta 1 tahun seluruhnya diminta menjadi bulan Ramadan semua. Kalau seandainya para umat Muhammad ini tahu keberkahan bulan Ramadan. Maka dari itu di akhir Ramadan ini kita perlu muhasabah diri sebatas mana ibadah yang telah kita lakukan. Al-Ghazali dalam umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dalam menyambut Ramadan membagi 3 kategori golongan. Golongan yang pertama yaitu Ramadannya orang awam, yaitu orang yang di bulan Ramadan berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mereka menganggap bahwa puasa ini hanyalah rutinitas, hanyalah suatu kewajiban. Dan golongan yang pertama ini, golongan orang awam, itu dia akan bersedih ketika bulan Ramadan tiba, karena mereka menganggap bahwa bulan Ramadan salah satu penyebab pengganggunya aktivitas karena menahan lapar dan dahaga. Dan mereka akan senang jika Ramadan akan berlalu, karena mereka menganggap bahwasannya apabila Ramadan berlalu maka kita akan bisa beraktivitas normal lagi. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan puasanya orang awam, yang apabila Ramadan datang dia akan bersedih, dan jika apabila Ramadan akan berlalu, akan selesai, justru mereka malah akan bahagia. Golongan yang kedua yaitu golongan yang khusus, orang yang khusus, yaitu orang yang memaknai Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, selain mereka memuasakan perut mereka,
tetapi mereka memuasakan penglihatan mereka, puasa pendengaran, puasa dari ucapan-ucapan. Jadi puasanya lebih bernilai, bermakna, tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang kedua ini, mereka akan sedih jika Ramadan akan berlalu. Mereka bersedih akan berpisahnya dengan Ramadan. Dan menurut Al-Ghazali, golongan yang ketiga adalah golongan orang yang super khusus, orang yang sangat khusus, yaitu golongan orang yang menahan lapar dan dahaga, menahan atau memuasakan penglihatan, pendengaran dan ucapan. Selain itu juga mereka memuasakan hati nurani mereka. Mereka menaruh hati dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, yang benar-benar Ramadan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan ibadah di Ramadan penuh keimanan, penuh keikhlasan di dalam hati. Orang yang seperti ini akan sangat bersedih sekali, layaknya sedihnya langit dan bumi yang menangis ketika ditinggal bulan Ramadan. Sekarang tinggal kita termasuk golongan yang mana? Apakah termasuk golongan orang awam? Apakah termasuk golongan orang yang khos, orang yang khusus? Apakah termasuk golongan orang yang super khos, khosul khos? Ini hanya kita yang tahu. Di akhir Ramadan ini, mari kita introspeksi diri, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan di Ramadan di tahun depan dengan keadaan yang lebih baik, menjadi insan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.